Tahukah Anda? Sebuah bentakan ternyata merusak rasa aman anak, jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Dampaknya bisa fatal bagi perkembangan mental mereka. Hai parents, bersama saya Amanda. Di video ini, kita akan selami mengapa bentakan bukanlah solusi dan bagaimana kita bisa mengarahkan anak dengan tenang dan penuh kasih. Ketika dibentak, anak merasa terancam di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya, rumah sendiri. Ini memicu respons fight or flight yang intens. Fondasi rasa aman anak mulai hancur. Mereka belajar bahwa orang yang paling mereka cintai juga bisa menjadi sumber ketakutan terbesar mereka. Anak-anak mulai menyimpan ketakutan dan kecemasan secara internal. Mereka mungkin tidak menunjukkannya secara langsung, tapi luka itu ada di dalam. Tujuan kita mendisiplinkan adalah agar anak belajar, bukan agar mereka takut. Bentakan hanya menciptakan rasa takut, bukan pemahaman atau kesadaran. Perhatikan ekspresi wajah anak saat dibentak. Ada campuran terkejut, sedih, dan bingung. Itu bukan ekspresi anak yang sedang belajar dari kesalahan. Otak anak saat stres akan sulit mencerna informasi. Jadi, semua nasihat atau teguran yang kita berikan saat membentak hampir tidak ada yang masuk. Bentakan bisa memicu reaksi freeze pada anak. Mereka diam membeku seolah tidak peduli, padahal dalam hati mereka sangat ketakutan. Ironisnya, anak cenderung meniru perilaku agresif yang mereka lihat. Jika kita membentak, mereka pun akan belajar membentak orang lain atau bahkan kita sendiri. Ini akan menurunkan kepercayaan anak secara signifikan. Mereka merasa tidak berharga, selalu salah, dan takut untuk mencoba hal baru. Anak jadi sulit berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Mereka akan menyembunyikan masalah atau perasaan karena takut dimarahi atau dibentak lagi. Dalam jangka panjang, bentakan bisa membentuk karakter penakut atau justru pemberontak. Keduanya tidak kita inginkan, kan? Dampak jangka panjang pada kesehatan mental anak sangat nyata. Mereka bisa menderita kecemasan, depresi, hingga masalah perilaku di kemudian hari. Mari kita putuskan siklus negatif ini. Kita tidak ingin mengulang pola yang mungkin pernah kita alami, kan? Kita bisa jadi orang tua yang lebih baik. Kuncinya adalah komunikasi positif. Bukan berarti tidak boleh ada batasan, tapi cara menyampaikan batasan itulah yang penting. Teknik berlutut sejajar mata anak sangat efektif. Dengan posisi yang setara, anak merasa lebih dihargai dan didengarkan. Tanpa perlu membentak, ketegasan bisa tersampaikan melalui intonasi dan pilihan kata yang tepat. Fokus pada perilaku, bukan pada anak itu sendiri. Jangan bilang, "Kamu nakal." Tapi, "Mama tidak suka tindakan memukul itu. Mama tahu kamu kesal, tapi memukul itu tidak baik. Apa yang bisa kamu lakukan daripada memukul?" Ajak mereka mencari solusi. Ajak anak berdiskusi, bukan memerintah. Ketika anak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung kooperatif. Beri pilihan, bukan paksaan. Kamu mau pakai baju merah atau biru? Ini memberi mereka rasa kontrol dan mengurangi konflik. Terapkan konsekuensi logis, bukan hukuman. Jika merusak mainan, konsekuensinya adalah tidak bisa bermain dengan mainan itu sementara waktu. Validasi perasaan anak. Mama tahu kamu kesal karena mainanmu rusak. Mengakui perasaan mereka penting sebelum memberikan arahan. Ajarkan cara mengungkapkan emosi sehat. Mereka bisa bilang, "Aku marah," atau "Aku sedih," daripada melempar barang atau membentak. Kuncinya adalah kesabaran orang tua. Ini memang tidak mudah, tapi hasil akhirnya sangat sepadan. Ingat tujuan jangka panjang kita. Saat merasa ingin meledak, tarik nafas dalam-dalam. Teknik deep breathing sederhana bisa membantu menenangkan diri sebelum bereaksi berlebihan. Ciptakan lingkungan rumah yang positif. Rumah adalah tempat tumbuh kembang, bukan medan perang emosi. Jadilah teladan yang baik. Anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kontrol emosi Anda adalah pelajaran terbaik. Apresiasi usaha anak, bukan hanya hasil. Mama bangga kamu sudah mencoba membereskan mainanmu sendiri. Ini membangun motivasi intrinsik. Momen pelukan dan sentuhan fisik setelah ketegangan sangat penting.
Ini membangun kembali koneksi dan rasa aman yang sempat terganggu. Membangun bonding yang kuat melalui interaksi positif dan penuh kasih akan menjadi benteng terbaik bagi perkembangan emosi anak. Ingat, anak belajar dari teladan dan penjelasan, bukan dari teriakan dan intimidasi. Mari berinvestasi pada cara komunikasi yang lebih baik. Fokus pada solusi masalah bersama anak. Libatkan mereka dalam mencari jalan keluar dari setiap konflik atau tantangan. Kenali pemicu emosi Anda sendiri. Apa yang biasanya membuat Anda ingin membentak? Dengan mengenali pemicunya, kita bisa bersiap diri. Sebelum bereaksi, berikan diri Anda time out singkat. Pergi ke ruangan lain sejenak, tenangkan diri, baru kembali dengan kepala dingin. Pentingnya self-care untuk orang tua. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jaga diri Anda agar bisa menjaga anak dengan lebih baik. Cobalah meditasi singkat, mendengarkan musik menenangkan, atau bahkan sekadar minum air putih saat merasa tegang. Ini sangat membantu. Bayangkan anak Anda tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan memiliki hubungan yang kuat dengan Anda. Semua ini bisa terwujud jika kita memilih untuk mengarahkan mereka dengan tenang, penuh pengertian, dan kasih sayang yang tulus. Ingat, orang tua hebat bukan yang tidak pernah marah, tapi yang tahu cara mengelola emosi dan mengarahkan anak dengan bijak. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa!